Oke, kita bahas yuk. Ada beberapa kisah transformasi perusahaan yang begitu dramatis, begitu total, seperti yang dialami oleh Hyundai. Kurang dari 3 dekade lalu, nama ini ya identik sama mobil murahan yang kualitasnya diragukan. Tapi hari ini, mereka itu predator puncak di industri otomotif, yang ditakuti sama raksasa-raksasa Jerman dan Jepang. Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Coba deh lihat kontras yang luar biasa ini. Di sebelah kiri itu Hyundai Excel tahun 1986, mobil yang reputasinya hancur lebur. Nah, di sebelah kanan, Ioniq 5N, mobil listrik performa tinggi yang menang penghargaan mobil performa terbaik di dunia. Perjalanan dari titik A ke titik B ini adalah salah satu studi kasus bisnis paling menakjubkan di zaman kita. Semuanya itu dimulai dengan strategi yang kelihatannya pinter banget. Masuk ke pasar Amerika yang super kompetitif dengan, mobil termurah yang ada. Awalnya, ini sukses besar. Hyundai Excel laku ratusan ribu unit. Konsumen mikir, wah, dapat kualitas Jepang, tapi harganya jauh lebih miring. Ternyata, mereka salah besar. Kenyataannya itu mimpi buruk, performanya lemot banget. Yang lebih parah lagi, mobil-mobil ini secara harfiah bahaya, sampai ada penarikan massal karena risiko mesinnya bisa terbakar. Reputasinya hancur sehancur-hancurnya, sampai nama Hyundai itu jadi bahan lelucon, disamain sama mobil terburuk di dunia. Penjualan langsung anjlok, dan perusahaan ada di ambang kehancuran di pasar paling penting di dunia. Nah, di tengah krisis eksistensial inilah, perubahan radikal terjadi. Perusahaan sadar bahwa mereka nggak bisa cuma jadi yang termurah, mereka harus jadi yang terbaik. Dan inilah awal dari titik balik yang legendaris. Kunci dari semua perubahan ini adalah satu orang, Chung Mong-koo. Sebagai putra pendiri, dia ambil alih kemudi di tahun 1999. Beda dari eksekutif lain, dia ini udah menghabiskan lebih dari 1 dekade di divisi servis. Jadi dia lihat langsung kemarahan pelanggan dan komponen yang rusak. Pengalaman pahit di garis depan ini menanamkan satu filosofi yang nggak bisa ditawar. Manajemen kualitas adalah segalanya. Dan ini dia langkah paling beraninya. Sebuah manuver yang dianggap industri otomotif sebagai bunuh diri korporat, Hyundai mulai nawarin garansi powertrain selama 10 tahun atau 100.000 mil. Mengingat rekam jejak mereka yang ancur-ancuran, semua orang mikir klaim perbaikan bakal bikin perusahaan bangkrut. Tapi mereka salah. Jadi, poin krusialnya gini, garansi ini tuh strategi jenius dengan 2 tujuan. Secara eksternal, ini adalah sinyal paling kuat ke konsumen bahwa Hyundai serius soal kualitas. Tapi di dalam perusahaan, dampaknya lebih revolusioner. Garansi ini jadi mekanisme pemaksa yang brutal. Para insinyur sekarang tahu, kalau ada komponen yang gagal, itu bakal nguras duit perusahaan selama 1 dekade. Mereka dipaksa, mau nggak mau, untuk merancang suku cadang supaya awetnya minta ampun. Dan ini dia hasilnya, tergambar dengan cemerlang. Lihat data dari JD Power ini. Tahun 1998, Hyundai ada di posisi paling bawah. Cuma dalam 6 tahun, di 2004, mereka melesat ke peringkat 2, setara sama Honda, yang terkenal banget sama keandalannya. Pertaruhan itu terbayar lunas. Kualitas sudah ditaklukkan. Tapi mobil yang andal doang kan nggak cukup. Kalau kualitas itu fondasinya, Hyundai sekarang siap bangun rumah yang megah di atasnya. Mereka menghadapi tantangan kedua, bikin mobil mereka itu diinginkan. Nah, untuk ini, mereka melakukan sesuatu yang radikal buat perusahaan Korea waktu itu. Mereka berburu talenta terbaik dari jantung industri otomotif Eropa. Yang pertama direkrut itu Peter Schreier, seorang desainer visioner dari Audi. Dia ngasih wajah yang kohesif dan agresif ke Kia dengan grill Tiger Nose, yang sekarang jadi ikon. Tiba-tiba, mobil-mobil Kia itu punya identitas visual yang kuat dan gampang dikenali di jalan. Selanjutnya, mereka merekrut Luke Donkerwalk, orang di balik desain Lamborghini Murcielago dan Gallardo. Dia membawa filosofi desain sensuous sportiness ke Hyundai, mengubah mobil mereka dari yang tadinya membosankan jadi dramatis dan menarik perhatian, plus melahirkan merek mewah Genesis. Dan ini dia potongan puzzle terakhirnya. Untuk menyempurnakan rasa berkendara, mereka ngebajak Albert Biermann, kepala divisi performa M yang legendaris dari BMW, dengan memberinya kebebasan dan dana tak terbatas. Hyundai ngirim sinyal yang jelas. Mereka nggak puas lagi cuma jadi mobil yang andal. Mereka mau bangun mesin yang bisa membangkitkan emosi, yang bisa ngalahin mobil-mobil Eropa di sirkuit. Waktu dunia beralih ke era mobil listrik, Hyundai nggak main aman. Bukannya cuma masukin baterai ke sasis mobil bensin yang udah ada, mereka malah ambil resiko besar dengan merancang platform listrik murni dari nol. Kunci strategi mereka adalah lompatan langsung ke arsitektur 800 volt. Bayangin deh, sistem 400 volt yang dipakai kebanyakan pesaing itu kayak selang air biasa.
Nah, sistem 800 volt ini selang pemadam kebakaran. Listriknya ngalir jauh lebih cepat, bikin ngecas jadi super ngebut. Sesuatu yang tadinya cuma ada di mobil super mahal kayak Porsche Taycan, Hyundai membawanya ke pasar massal. Keunggulan teknis ini kelihatan jelas banget kalau kita adu langsung sama para pesaing. Tabel ini nunjukin semuanya. Platform eGMP Hyundai itu platform EV khusus dengan sistem 800 volt, bisa ngecas dari 10 sampai 80% cuma dalam 18 menit. Bandingin deh sama Toyota yang platformnya adaptasi atau VW yang masih pakai sistem 400 volt yang lebih lambat. Secara teknis, Hyundai udah satu generasi di depan. Semua langkah strategis ini, kualitas, desain, rekayasa, dan teknologi listrik akhirnya mencapai puncaknya di momen di mana Hyundai bukan cuma bersaing dengan yang terbaik, tapi juga ngalahin mereka di permainan mereka sendiri. Buktinya, sapu bersih yang belum pernah terjadi sebelumnya di ajang World Car Awards. Tahun 2022, Ioniq 5 menang 3 penghargaan utama. Yang lebih gilanya lagi, setahun kemudian, di 2023, Ioniq 6 ngelakuin hal yang sama persis. Kemenangan berturut-turut ini adalah validasi mutlak atas keunggulan rekayasa mereka. Tapi kemenangan ini bukan cuma soal kecepatan. Hyundai juga berhasil memecahkan masalah jiwa pada mobil listrik. Ioniq 5N itu nggak cuma kenceng. Dia pakai software canggih kayak N-eShift buat nyimulasiin hentakan transmisi kopling ganda. Dan N-Active Sound Plus buat nyiptain raungan mesin yang bikin adrenalin naik. Ini adalah sebuah mahakarya rekayasa yang ngembaliin keterlibatan emosional yang hilang buat para penggemar mobil. Dan sekarang, pukulan telak dari sisi finansial. Lihat angka-angka ini. Di tahun 2024, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Hyundai Motor Group menghasilkan laba operasional yang lebih besar daripada raksasa industri sekelas Volkswagen Group. Ini adalah momen bersejarah yang nandain pergeseran kekuatan yang luar biasa di industri otomotif global. Jadi, gimana caranya mereka bisa untung lebih besar padahal jual mobilnya lebih sedikit? Jawabannya adalah efisiensi dan kelincahan. Hyundai fokus ke SUV dan hibrida yang margin keuntungannya tinggi, dan mereka cepat banget beradaptasi sama perubahan permintaan pasar. Hasilnya, margin laba mereka jauh ngalahin VV, ngebuktiin model bisnis mereka lebih unggul. Perjalanan Hyundai dari bahan lelucon jadi raksasa yang dominan secara finansial dan teknologi ini benar-benar jadi cetak biru buat transformasi perusahaan. Mereka bukan cuma ngejar ketertinggalan, mereka sekarang yang memimpin. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka bisa bersaing, tapi siapa yang bakal jadi target mereka selanjutnya dalam pendakian menuju puncak.